Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sepanjang minggu yang telah berlalu ini, kita bersyukur karena berkat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah memampukan kita dan menolong kita melewati setiap hari sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Urapi kami Tuhan saat ini, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membenci, mata hatinya menjadi gelap. Tapi orang yang mengasihi, mata hatinya terang benderang. Kita melihat dan mendengar berbagai berita akhir-akhir ini tentang orang-orang yang mempunyai predikat sebagai orang percaya, tapi melakukan pembunuhan terhadap sesamanya. Kejadian ini di satu sisi mempermalukan, tapi di sisi yang lain membuat kita lebih berhati-hati dan bijaksana menghadapi orang-orang di sekitar kita. Sebab ada orang-orang yang mengaku beriman, tapi pada kenyataannya masih hidup dalam kebencian dan tabiat dosa yang belum dilepaskan. Nama Tuhan dipakai hanya sebagai sebuah tudung untuk menutupi sikap dan tindakan yang jahat. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 ini tertulis, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita perhatikan di sini saudara bahwa dengan jelas dinyatakan kesamaan antara membenci dengan membunuh. Orang yang membenci pada hakikatnya adalah pembunuh. Dan seorang pembunuh disebutkan di sini tidak mempunyai hidup kekal. Tentu ayat ini tidak bermaksud bahwa tidak ada harapan keselamatan bagi seorang pembunuh. Karena bagi seorang pembunuh yang menyesal dan bertobat dengan sungguh-sungguh, yang memohon pengampunan dari Tuhan, janji pengampunan dari Tuhan berlaku untuknya karena kasih karunia di dalam Kristus. Kita perlu mengingat bahwa Rasul Paulus juga dulunya adalah seorang pembunuh orang-orang percaya. Ia mengejar, menganiaya, dan memenjarakan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bahkan membiarkan mereka dibunuh. Tapi Tuhan mengampuninya dan memberikan anugerah keselamatan serta kesempatan untuk melayani Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 ini, penekanannya adalah jangan kita membenci, karena membenci itu hakikatnya sama dengan membunuh. Di ayat sebelumnya tertulis tentang Kain yang membunuh Habel adiknya. Awal pembunuhan itu terjadi karena kebencian dalam hati Kain. Dan kebencian itu dipelihara terus oleh Kain sehingga berbuahkan kejahatan. Kita perlu menjaga hati kita agar tidak terisi dengan rasa benci. Kasih kepada sesama hendaknya tidak dipengaruhi oleh perasaan, tapi dipengaruhi oleh firman Tuhan. Perasaan seringkali membuat kita emosi dan menjadi benci. Tapi firman Tuhan menyuruh kita mengasihi apapun keadaannya. Kalau kita mengaku sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita seharusnya memiliki kasih dalam hati kita yang mau menerima dan mengampuni, bukan kebencian dan amarah. Itu sebabnya saudara, kita perlu sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Bukan hanya mengaku percaya, tapi sungguh-sungguh lahir baru dan mengalami perubahan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Matius 5 ayat 21-22 bagian A
Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Ada sebuah perintah baru yang Tuhan tanamkan kepada kita melalui ayat ini, yaitu bahwa marah ataupun benci tidak boleh ada dalam hati atau pikiran kita, karena itu merupakan sikap yang tidak baik dan tidak berkenan pada Tuhan. Marah, benci, dendam, semua itu harus kita hilangkan, karena pada hakikatnya sama dengan pembunuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang marah dan membenci seseorang, ampunilah dia, hilangkan semua rasa benci, dan peliharalah kasih dalam hati kita, agar kita mengasihi orang lain dan hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk tidak membenci tapi mengasihi. Tolong kami Tuhan, penuhi hati kami dan ubahkan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama kami, yang mengampuni dan menerima satu sama lain. Jamah hati kami Tuhan, dan lenyapkanlah segala kebencian, segala amarah, dendam dan semua perasaan yang tidak baik. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu mengasihi dan kami mampu mengampuni seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.